Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita awali bersama belajar kita siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesediaannya kembali untuk kita belajar bersama di hari Ahad. Pertemuan yang pertemuan yang ke-6. Pertemuan yang ke-6, pekan depan kita sudah UTS ya. Sudah UTS. UTS kita dalam bentuk ini aja, dalam bentuk e-learning aja, pilihan ganda, pilihan ganda karena tugas penyusunan visi misi dan strategi sudah dibuat ya, sudah dikirimkan. Nanti saya cek lagi apakah ada yang masih belum. Kalau belum, sebelum ujian sebaiknya dikirimkan untuk diselesaikan. Baik ya, materi kita ini setelah kita mempelajari mulai dari pemahaman dan pengertian tentang manajemen strategi, kemudian instrumen atau alat ya. Ini saya belum buka ya. Oke. Oke, kita sudah belajar mengenai pemahaman, kemudian visi misi, arah perusahaan, gitu ya, kemudian menyusun rencana berbasis pada balance scorecard. Nah, sebelum menyusun balance scorecard, kita sudah membuat analisis SWOT, strength, weakness, apa SWOT itu? Strength, weakness, opportunity, and threat. Ya. Dari hasil analisis itu kita gunakan untuk bisa kita gunakan untuk menyusun rencana strategis gitu. Kemudian bagaimana cara mengendalikan? Ya kita juga sudah pelajari sebelumnya. Nah hari ini kita akan melihat bagaimana melakukan monitoring gitu ya, biar kita bisa mengetahui sampai sejauh mana rencana strategis itu dijalankan dan tingkat keberhasilannya sampai sejauh mana capaian-capaian kinerja yang diperoleh gitu. Kemudian nanti kita akan pelajari ada namanya performance monitoring tools. Ya ini tools bukan tool ya, ini salah kurang TOOLS ya, tools. Kemudian ada performance review. Ada mereview atau mengkaji ulang dari hasil yang sudah diperoleh atau kinerja yang sudah dicapai selama periode berjalan gitu. Oke, kok nggak jalan? Oke, nah ini di dalam slide kita sudah bisa melihat ya contoh dari suatu perencanaan strategis yang disusun di dalam sebuah rencana kerja dan anggaran perusahaan yang sering disebut dengan RKAP. Kemudian juga ada penyusunan strategi map ya, strategi map yang disusun dalam balance scorecard yang sudah kita pelajari juga. Kemudian penyusunan key performance indicator ya untuk mengetahui tingkat capaian kinerja atau mengukur parameter keberhasilan dari setiap unit kerja yang menjalankan strategi perusahaan. Jadi selalu diawali dengan perencanaan. Jadi itu di dalam manajemen strategi diawali dengan perencanaan. Kemudian bagaimana proses menjalankannya, gitu ya. Kita akan lihat dari monitoring, ya monitoring, atau sering disebut dengan MONEV, gitu ya. Sering disebut dengan istilah MONEV, monitoring and evaluation. Kita bisa melakukan kegiatan monitoring dengan cara on-desk review atau mengkaji ulang laporan-laporan yang dihasilkan dari setiap unit kerja
di perusahaan atau unit kerja yang ada di dalam organisasi, gitu ya. Di situ kita akan mendapatkan informasi dari sumber laporan yang dibuat oleh setiap unit kerja, bisa dalam bentuk laporan deskriptif, atau dalam bentuk tabel, atau dalam bentuk laporan kinerja keuangan. Nah, setelah itu biasanya hasil dari on-desk review, setelah kita kaji ulang dari laporan-laporan yang sudah diberikan oleh masing-masing unit kerja itu, kemudian kita lakukan buat forum untuk mereview bersama, gitu ya. Jadi setiap unit kerja kita duduk untuk mereview hasil kinerja yang dihasilkan dari setiap unit-unit yang ada tadi. Tujuannya tentunya untuk mendapatkan insight atau atau kita bisa melihat bagaimana alasan-alasan apabila misalnya capaian tidak bisa diperoleh. Ya, misalnya kita berharap pertumbuhan bisnis kita katakanlah mencapai di angka 20% per tahun misalnya. Tapi ternyata misalnya hanya bisa mencapai 10% saja atau 50% ya dari rencana yang sudah dibuat. Nah, di situ harus ada penjelasan gitu ya. Kenapa capaiannya hanya 50%, tidak 100% gitu. Nah, di situ kita mungkin yang bisa menjelaskan hanya di unit kerja yang bersangkutan tentunya. Misalnya karena faktor kondisi makro atau kondisi ekonomi atau kondisi krisis pandemi misalnya. Nah, di situ harus dijelaskan dan unit kerja harus bisa menjelaskan alasan-alasan kenapa capaian itu tidak bisa diperoleh. Ya, kinerjanya tidak bisa dicapai kenapa gitu. Nah, kalau kita sudah mendapatkan penjelasan dan tentunya kita lakukan verifikasi, klarifikasi, kalaupun kemudian ada hasil yang dicapai lebih dari yang ditargetkan atau direncanakan, tentunya juga perusahaan harus bisa memberikan apresiasi gitu ya. Jadi jangan sampai misalnya ada yang berhasil mencapai dibiarkan, ada yang tidak bisa mencapai ya dibiarkan saja gitu ya. Maka tentunya tidak akan muncul kompetisi nanti, tidak akan muncul untuk bisa memperbaiki kinerja apabila perusahaan abai terhadap hasil yang diperoleh dari unit kerja mereka gitu. Nah, kalau misalnya sudah berhasil katakanlah mencapai atau tidak berhasil mencapai, maka perlu dilakukan audit performance ya. Nah, audit performance itu untuk memastikan bahwa data atau dokumen yang dilaporkan sesuai dengan kenyataan. Jangan sampai misalnya ada unit kerja melaporkan penjualan tercapai atau tumbuh misalnya 100% misalnya. Apakah laporan itu benar atau tidak? Makanya perlu dilakukan audit. Perlu dilakukan audit. Jangan-jangan hanya sekedar laporan saja, tapi kenyataannya tidak terjadi, misalnya. Nah, jadi monitoring itu bisa dilakukan dalam 3 bentuk. Ya, ada namanya on-desk review, ada namanya forum performance review, kemudian ada post implementation review. Jadi direview hasil dari implementasi strateginya. Nah, kemudian berikutnya adalah penilaian kinerja unit. Jadi kalau sudah direview, hasilnya sudah fit, itu, kemudian lakukan penilaian kinerja per unit. Contohnya apa? Contohnya misalnya volume. Ya, bicara tentang volume. Apa yang dimaksud dengan volume? Ini contoh bank ya. Lembaga keuangan contohnya sebagai suatu perusahaan yang
mereka punya target-target tertentu, contoh misalnya volume kredit, dana, ya penghimpunan dana, trade finance, ya pembiayaan untuk sektor perdagangan dan ekspor-impor misalnya, kemudian bank garansi. Nah, volume-volume yang sudah direncanakan di awal itu apakah tercapai atau tidak? Itu salah satu penilaian, contoh penilaian kinerja. Profit misalnya, pencapaian contribution margin, apakah perusahaan mampu mencapai tingkat margin tertentu yang sudah direncanakan. Ya, value, pencapaian economic profit dan RORAC. RORAC itu singkatan dari Return on Risk Adjusted Capital. Itu contoh penilaian secara kuantitatif yang bisa dilihat ya parameternya di dalam penilaian kinerja unit kerja suatu lembaga. Ya, ini contohnya lembaganya adalah lembaga keuangan. Contohnya. Oke, berikutnya adalah performance monitoring tools. Ya, toolnya, peralatan yang digunakan apa ya untuk melakukan pengendalian ini. Salah satu yang digunakan oleh salah satu bank ya, Bank Mandiri misalnya menggunakan balance scorecard. Ya, Bank Mandiri menggunakan balance scorecard. Ini contohnya. Contohnya ya. Suatu sistem manajemen untuk mengelola implementasi strategi perusahaan dalam rangka mentranslasikan visi misi ke dalam aksi dengan menggunakan seperangkat sasaran strategis yang disertai dengan indikator kinerja atau key performance indicator atau disingkat dengan KPI dalam bidang finansial atau non finansial dalam suatu jalinan hubungan sebab akibat yang mencakup 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pengembangan. Jadi kalau kita sudah pernah belajar balance scorecard, maka kita masih ingat ada 4 perspektif yang dijadikan sebagai alat ukur atau alat yang digunakan untuk merencanakan dalam bidang keuangan, customer, bisnis proses, dan growth ya, dan pengembangan. Kemudian berikutnya alat yang digunakan adalah KPI, Key Performance Indicator. Nah, KPI ini mungkin ada yang baru mendengar hari ini, ya. Tapi bagi yang sudah pernah bekerja di perusahaan, baik di pemerintahan maupun apalagi di swasta, maka KPI ini menjadi salah satu bagian yang tidak bisa terpisahkan ya dalam proses pekerjaan kita sebagai alat ukur untuk melihat tingkat keberhasilan yang dicapai oleh suatu unit kerja tertentu atau jabatan tertentu gitu. Nah, apa itu KPI? KPI itu ya parameter, ya parameter untuk apa? Memastikan bahwa program kerja dan target setiap unit tercapai sesuai komitmen baik finansial maupun non finansial untuk mengukur keberhasilan pencapaian kinerja dan pelaksanaan sasaran strategis beserta satuan pengukuran yang dipergunakan antara lain nilai nominal, persentase, jumlah, batas waktu, dan ukuran keberhasilan lain. Jadi KPI itu biasanya diwujudkan dalam bentuk misalnya nominal. Contoh misalnya laba. Laba mau kita ingin capai di tahun 2021 ini misalnya berapa nilainya, itu berarti nominal ya. Misalnya kita ingin mencapai laba di angka 10 miliar misalnya. Maka berarti 10 miliar itu adalah nilai nominal yang menjadi KPI keberhasilan dari manajemen. Pada saat dia bisa capai angka 10 miliar misalnya, berarti kinerjanya tercapai. Bisa juga dalam bentuk persentase. Ya misalnya perusahaan tumbuh di atas 5% per tahun misalnya. Nah, itu persen itu. Jadi 5% itu adalah angka yang digunakan untuk menilai batas minimal yang harus dicapai oleh suatu unit kerja institusi tertentu gitu ya. 5% misalnya. Nah, jumlah juga ya, jumlah itu bisa dalam bentuk
contoh numerik ya, jumlah pelanggan atau customer misalnya bisa menjadi ukuran di dalam KPI. Seseorang yang ditugaskan di dalam penugasan untuk mendapatkan atau mengakuisisi dari customer misalnya dalam 1 tahun ditargetkan 1.000 customer, 1.000 pelanggan misalnya. Maka berarti kata-kata 1.000 pelanggan itu adalah jumlah. Ya, jumlah yang digunakan sebagai KPI atau parameter dari seorang marketer berhasil atau tidak dalam kinerjanya selama 1 tahun, itu ya. Nah, itu jumlah. Batas waktu misalnya dibatasi satu periode itu 1 tahun per 31 Desember misalnya. Karena kalau target tidak dibatasi dengan waktu, maka tentunya tidak bisa diukur ya berhasil atau tidak. Jadi ada batasan waktunya. Ukuran keberhasilan lain ya bisa juga digunakan, ya misalnya katakanlah tingkat kepuasan dari seorang customer. Kalau misalnya itu kan ada ukuran juga ya untuk melihat tingkat kepuasan dari seorang pelanggan dari yang dilayani oleh perusahaan tersebut dengan menggunakan kuesioner misalnya. Itu juga bisa menjadi alat ukur yang lain gitu. Kemudian yang ketiga SLA. Ya mungkin ada yang pernah dengar ya SLA. SLA itu Service Level Agreement. Kalau kita yang sudah terbiasa di pekerjaan profesional, kalau kita sedang menyelesaikan suatu pekerjaan itu selalu disodori dengan SLA. Ya. Ada namanya Service Level Agreement. Apa itu Service Level Agreement itu? Yaitu tingkat minimum yang ditetapkan, misalnya contoh ya antara seller dengan buyer misalnya. Mengenai service yang diberikan seller pada buyer misalnya. Kesepakatan tersebut meliputi standar service, deskripsi service, compliance, target, pengukuran, pencapaian. Sebagai contoh misalnya seorang kasir katakanlah, kasir dalam melayani seorang customer itu kan ada SLA-nya, tahapan apa saja yang harus dilakukan oleh seorang kasir misalnya dalam memberikan pelayanan kepada customer. Nah, tahapan-tahapan itu ya itu disebut dengan SLA. Contoh misalnya kalau ada customer datang, apa yang harus diucapkan terlebih dahulu misalnya. Kalau ditentukan SLA-nya misalnya memberikan ucapan selamat, apakah selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore, kemudian mempersilahkan untuk duduk misalnya kalau di situ disediakan tempat duduk, atau misalnya di situ adalah kasirnya berdiri ya stand up misalnya, maka apa yang harus dilakukan, misalnya menanyakan apa yang bisa dibantu misalnya. Nah, tahapan-tahapan ucapan, kemudian sikap, itu namanya SLA, ya Service Level Agreement. Nah, SLA berfungsi untuk mengukur pencapaian service yang mendukung proses bisnis. Jadi kalau ada suatu proses bisnis tidak ada SLA-nya, maka ukurannya menjadi tidak jelas, ya. Atau sebetulnya dalam istilah lain adalah SOP, tapi berbeda ya SOP dengan SLA. Tapi beberapa hal ada kesamaan ya. SOP-nya bagaimana nih gitu ya, ada ketika ada standar yang beda antara kasir satu dengan kasir yang lain misalnya, itu mengindikasikan SLA-nya tidak berjalan. Misalnya yang satu dalam satu ruangan misalnya, dalam satu ruangan sama-sama kasir, sama-sama banknya sama gitu, ketika ada customer datang yang satu mengucapkan misalnya selamat pagi. Sementara kasir yang lain, misalnya ada customer datang, tidak diucapin apa-apa, gitu ya. Customernya tidak disapa, misalnya. Nah, itu berarti tidak ada standar, ya, tidak ada service level agreement. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama SL-nya tidak ada, kemungkinan yang kedua kesalahan itu muncul dari kasirnya karena kasirnya abai atau kasirnya tidak paham tentang SLA. Itu. Nah, itu pasti akan berdampak. Dampaknya apa? Dampaknya pada kepuasan, ya.
Kita bisa bayangkan datang ke bank nunggu sudah 1 jam, ketemu dengan kasirnya cemberut gitu ya. Terus kita dibiarin aja, nggak diucapin selamat pagi atau assalamualaikum misalnya. Kan kesel banget gitu. Apalagi misalnya sampai kita ada tempat duduk hanya dibiarin saja berdiri. Bisa nendang kita ya kalau kita kesel banget udah 1 jam gitu, datang orangnya cemberut gitu ya. Kemudian kita dibiarin saja nggak diapa. Nah, itu berarti ada 2 kemungkinan. Itu kasirnya tidak tahu SLA, ya tidak tahu Service Level Agreement. Kemungkinan yang kedua adalah kasirnya abai. Ya, kasirnya abai. Nah, kalau SL-nya sudah ada, tapi kemudian kasirnya abai, maka berarti performanya dia akan turun. Ya, performanya akan turun. Nah, di situ bagi perusahaan, ya, bagi perusahaan ada 2, ya, ada 2, akan dievaluasi itu, ya, akan dievaluasi. Ini apakah kasirnya yang abai ataukah karena perusahaannya yang belum pernah memberikan training, nah gitu. Jangan-jangan ini kasir baru belum dikasih training, kita nggak tahu gitu. Tahapannya bagaimana melayani seorang customer gitu nggak tahu. Gitu. Nah, kalau kita sudah punya monitoring tools, maka kita bisa langsung mengevaluasi. Ini kesalahannya di mana? Apakah kesalahannya pada kasirnya yang menjalankan atau pada sistemnya yang belum berjalan? Ya, atau tadi belum ada literasi dan edukasi, pendidikannya belum dijalankan. Itu gunanya kita punya monitoring tools gitu ya. Kalau tidak ada, kita bisa bayangkan ya, kalau kita nggak ada evaluasi dan monitoring, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita akan banyak kehilangan customer kan. Misalnya tadi sudah datang, kemudian dikecewakan ya, nggak disapa, kemudian tidak dilayani dengan baik gitu. Kira-kira apakah kemudian kesalahan dan kekecewaan itu akan muncul hanya pada satu pribadi itu? Tidak. Apa yang akan dilakukan oleh customer tadi? Cerita nggak ke temennya? Oh iya. Orang kesel itu, kecewanya itu mungkin banyak lebih ceritanya dibandingkan kalau orang senang happy, kadang nggak mau cerita. Gitu ya. Misalnya gini ya, saya dapat nilai bagus. Kalau saya cerita nilai saya bagus, dikiranya ria, gitu ya. Dikiranya sombong, wah nilainya 10, nilai 9. Tapi kalau lagi sedih, gitu ya, lagi sedih, misalnya, itu bisa cerita, bisa ngeluh, ya. Wah ini Pak Bagio tuh masih saya nilai C, gitu, wah nilai saya D, gitu. Padahal saya berangkat terus loh, gitu. Wah itu pasti ceritanya panjang. Saya udah datang loh ke kampus, tapi Pak Bagio nggak datang. Wah, pokoknya kalau kecewa pasti banyak ceritanya. Gitu. Nah itu akan menimbulkan efek negatif, ya efek negatif. Nah kalau perusahaan tidak punya monitoring tools, maka dia nggak tahu apakah sistemnya berjalan dengan baik, seluruh anggota manajemen menjalankan dengan baik atau tidak akan punya ukuran, gitu ya, tidak akan punya ukuran. Nah, sekarang kita coba lihat perspektifnya dari balance scorecard, ya, dari balance scorecard. Sebelumnya kita sudah pernah pelajari bagaimana balance scorecard mengajarkan ada 4 unsur perspektif, yaitu financial, customer, business process, dan development. Finansial, apa yang dimaksud finansial? Dalam perspektif finansial, perusahaan dianggap berhasil kalau mampu memberikan kinerja yang baik dari sudut stakeholder. Dari sudut pandang stakeholder. Stakeholder itu siapa? Stakeholder utama perusahaan itu siapa? Ada yang tahu? Bicaranya dari sisi financial. Pemegang saham, ya. Karena bicaranya dari perspektif finansial.
Pelanggan itu nggak mau tahu perusahaan itu rugi atau untung. Pelanggan akan melihatnya dari sisi bisa melayani saya dengan baik atau tidak. Tapi dampaknya bagi perusahaan untung atau rugi nggak peduli, ya customer nggak peduli. Gitu. Tapi dari sisi finansial, ya dari sisi finansial keuangan, yang memiliki concern terhadap perspektif finansial adalah pemegang saham. Oke ya. Yang kedua, customer. Customer atau pelanggan. Pelanggan ini mencerminkan bagaimana pelanggan menilai proposisi nilai atau value proposition atas produk dan layanan yang dihasilkan perusahaan. Seperti kita cerita tadi di dalam pemahaman tentang SLA tadi, gitu ya. Proses pelayanan yang diberikan kepada customer itu akan memposisikan perusahaan di dalam benak atau di dalam alam pikiran customer itu sendiri. Misalnya customer bisa mengatakan ini perusahaan bagus, ini perusahaan tidak bagus, ya. Ini perusahaan bonafit, ini perusahaan tidak bonafit. Semua persepsi yang muncul di alam pikiran customer itu adalah hasil dari proses kerja atau sistem yang dihasilkan oleh perusahaan. Gitu ya. Nah, itu bisa menjadi salah satu parameter untuk bisa mengetahui apakah perusahaan itu berhasil atau tidak. Kemudian yang ketiga, internal business process. Internal business process itu menunjukkan proses bisnis yang harus dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka memuaskan pelanggan dan mengoptimalkan kinerja keuangan. Jadi ada dua perspektif tadi ya. Perspektif keuangan itu akan dilihat dari pemegang saham yang akan menilai. Kemudian perspektif customer itu nanti yang akan memberikan penilaian adalah pelanggan. Nah, bagaimana bisa memberikan kedua perspektif tadi hasil yang optimal, maka yang bisa menghasilkan itu adalah dari bisnis proses yang dilakukan. Jadi kinerja keuangan akan bagus kalau bisnis prosesnya bagus, gitu ya. Customer akan puas dengan layanan yang diberikan oleh perusahaan apabila bisnis prosesnya bagus. Itu kuncinya, ya itu kuncinya. Nah, sedangkan kita tahu bahwa bisnis itu kan dinamis ya, dia bergerak terus, ya dinamis. Nah, dinamika yang positif di dalam suatu perusahaan itu apabila ada pengembangan, ada pertumbuhan dan ada pengembangan, ada development, ya. Nah, kita bisa lihat kemampuan perusahaan untuk bisa berinovasi dan menyesuaikan diri dengan tantangan-tantangan yang dihadapi dan bagaimana bisa meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM-nya agar bisa menyesuaikan perubahan lingkungan dan mengoptimalisasi dari bisnis proses yang dilakukannya itu tadi. Gitu. Nah, keempat inilah yang menjadi concern dari balance scorecard di dalam pada saat digunakan sebagai alat ukur untuk menilai rencana strategis perusahaan. Ya. Nah, berikutnya adalah contoh. Ini adalah case ya, contoh pendekatan kuantitatif ya, pendekatan kuantitatif dalam menilai kinerja perusahaan. Ya, dari suatu strategi yang dijalankan dan capaian-capaiannya berdasarkan pada pendekatan balance scorecard. Kita masih ingat tadi baru saja kita sudah pelajari ada 4 perspektif, ya ada financial perspektif, ada customer perspektif, ada internal business perspektif dan ada development perspektif. Kalau financial perspektif kita bisa lihat ya KPI-nya misalnya meningkatnya value perusahaan, meningkatnya profitabilitas atau keuntungan perusahaan, meningkatnya market share,
pendapatan dari market share, meningkatnya kualitas aktiva produktif, ya, meningkatnya transaksi keuangan perbankan. Ini contohnya adalah pada industri keuangan perbankan contohnya. Nah, di situ ada angka-angka 5%, 20%. Itu adalah KPI atau target yang sudah disusun oleh suatu perusahaan, gitu ya. Dan kemudian parameter-parameter yang digunakan sebagaimana yang ada di dalam slide tadi yang sudah kita baca. Nah, kemudian customer perspektif, ya silakan. Customer perspektif contohnya, kita bisa mengukur keberhasilan dari rencana strategis yang dijalankan dari perspektif customer. Bagaimana kita bisa menilai, misalnya contoh, karena ini contohnya adalah case-nya adalah lembaga keuangan, ekspansi kredit atau ekspansi pembiayaan. Kalau ada pertumbuhan atau ekspansi di salah satu produk pembiayaan, misalnya sebesar 10%, maka mengindikasikan ada kenaikan dalam customer perspektif mereka. Meningkatkan kepuasan nasabah misalnya 7,5%. Nah, ini parameter-parameter sebagai contoh dalam menghitung atau mengukur tingkat kinerja atau performance dari perusahaan berbasis pada balance scorecard. Nah, balance scorecard yang ketiga adalah internal business perspective. Contoh misalnya mengembangkan aliansi antar strategic business unit, ya, SP itu strategic business unit. Jadi agar bisnis prosesnya itu bisa berjalan efektif, ya lebih cepat, kemudian lebih efisien misalnya, maka dilakukanlah aliansi atau kerjasama strategis antara beberapa strategic business unit, ya, di antara SBU. Contoh misalnya kalau yang dilakukan oleh negara misalnya di dalam menangani COVID, misalnya dalam menangani COVID, itu ada aliansi antar strategic business unit di dalam elemen-elemen pemerintahan dan BUMN. Contoh misalnya apa yang dikuasai dan dikontrol penuh oleh pemerintah, contohnya misalnya sarana transportasi kereta api dan pesawat, ya, pesawat udara, kapal terbang, ya, pesawat udara. Setiap orang yang akan menggunakan fasilitas itu harus vaksin dulu, misalnya. Misalnya ini sebagai contoh, ya. Itu pemerintah nggak akan mungkin akan sulit mendorong keberhasilan tingkat vaksinasi apabila tidak menggunakan atau tidak menggunakan aliansi strategis dengan mereka, ya, perusahaan atau persoraian atau layanan KL, kementerian dan kelembagaan, apabila tidak dijalankan secara bersama-sama akan sulit berhasil. Atau misalnya vaksinasi itu diserahkan kepada publik, boleh vaksin boleh tidak misalnya, ya, boleh vaksin boleh tidak misalnya, maka akan ada kemungkinan yang vaksin akan sedikit, ya, yang tidak akan banyak. Gitu. Tapi karena tadi seluruh struktur dan layanan itu kemudian disinergikan, ya, masuk mall aja harus peduli lindungi misalnya. Nah, itu salah satu dari aliansi namanya, aliansi antar strategi bisnis unit. Nah, bagaimana konteks itu kemudian misalnya dijalankan oleh organisasi perusahaan. Ya, perusahaan akan efektif apabila dia bisa menggandeng perusahaan-perusahaan lain yang inline dengan produknya. Ya, contoh misalnya apa? Perbankan. Perbankan ini kan dia bisa mengetahui apakah calon nasabahnya ini pernah terblacklist atau belum. Dia nggak mungkin bisa dapat informasi dari supporting agents, ya, dari lembaga support. Misalnya apa? Biro kredit. Dia nggak bisa dapat informasi yang clear, gitu ya, yang lengkap kalau dia tidak disupport oleh biro kredit misalnya.
Maka ketika dia beraliansi dengan biro kredit, maka resikonya akan menjadi bisa dikendalikan dan bisa menjadi lebih rendah karena nasabah yang dibiayai itu sudah terdeteksi terlebih dahulu apabila ternyata dia ada dalam blacklist bank misalnya. Nah, kalau dia ada dalam blacklist bank, maka dia tidak akan diberikan pembiayaan baru oleh bank tersebut. Itu contoh dari suatu pengembangan dalam bisnis proses. Development perspektif pengembangan contohnya apa, inovasi dan produktivitas pegawai. Misalnya pegawainya dilatih, dikembangkan, ya, diberikan suatu skill tertentu misalnya, maka upaya atau strategi yang dilakukan itu merupakan salah satu dari KPI keberhasilan perusahaan. Misalnya dalam 1 tahun perusahaan harus bisa memberikan pendidikan kepada karyawan atau pegawainya, misalnya selama 32 jam misalnya. Jadi kalau belum tercapai berarti perusahaan belum dianggap berhasil. Nah, berikutnya adalah contoh yang lain ya. Contoh yang lain dalam membuat KPI baik dari financial perspektif, customer perspektif, internal business perspektif maupun development perspektif ya dari parameter-parameter lain. Ini contoh tadi sudah diberikan contoh, ini contoh-contoh yang lain ya untuk lebih bisa dipahami ya. Ya contoh misalnya bisnis proses ya, di bisnis proses atau internal bisnis parameter atau KPI yang bisa digunakan apa, misalnya kualitas tingkat pelayanan atau turnaround time ya, jadi perputaran layanan itu misalnya lebih cepat misalnya, maka berarti indikasi dari perbaikan proses juga semakin bagus karena prosesnya lebih cepat. Nah, kita bisa perdalam lagi mengenai KPI ya, Key Performance Indicator. KPI seringkali kita mendengar ya istilah ini, tapi mungkin banyak yang memiliki pemahaman atau pengertian yang berbeda. Ya, kalau yang kita terjemahkan di sini, KPI itu adalah seperangkat ukuran atau parameter baik finansial maupun non finansial untuk mengukur keberhasilan pencapaian kinerja. Tadi sudah dijelaskan di awal ya, bisa kita lihat dari hasil nilai nominal atau persentase tertentu, jumlah, batas waktu, dan ukuran-ukuran lain. Nah, kalau kita lihat contoh di sini misalnya KPI, misalnya tujuan yang ingin dicapai oleh bank, ya misalnya apa strategi yang dilakukan, Trough Cascading Method to the smallest unit. Ya, kita bisa membagi-bagi atau mengkelompokkan dalam unit yang lebih kecil. Contoh misalnya dalam memberikan pembiayaan itu ada sektor menengah, ada sektor kecil, ada sektor mikro, misalnya dibagi berdasarkan dari klasifikasi tertentu. Kemudian enhance commitment across all unit to achieve bank-wide goals. Bisa juga KPI untuk melihat bagaimana komitmen bank dalam mencapai tujuan. Ya dengan cara joint target atau cross KPI, itu strategi yang dilakukan. Jadi untuk bisa menilai KPI yang lebih fair, biasanya melihat dari beberapa target atau capaian yang tidak langsung berdampak. Contoh misalnya seorang sales misalnya dia ditarget untuk bisa mendapatkan customer baru misalnya sejumlah atau sebanyak 100 orang misalnya. Nah, ketika dia mencapai target katakanlah 100 orang itu, pertanyaannya apakah itu hanya keberhasilan dari seorang pemasar saja, ataukah juga karena ada faktor dari unit-unit lain?
Nih, kalau ada case seperti itu, kira-kira menurut Anda bagaimana? Ada yang punya pendapat? Mas Adam? Ada punya pendapat? Nggak ada Mas Adam? Lagi nggak hadir ya? Online. Ini yang hadir di sini siapa aja ya? Mbak Anis? Mbak Anis? Ada Mbak Anis? Mbak Anis, tadi case-nya sempat terekam nggak case-nya? Kasusnya? Ulangi ya, kadang nggak konsen ya. Oke, nggak apa-apa, saya ulangin. Kasusnya begini, jadi ada seorang marketer sales gitu ya, dia ditarget bisa mendapatkan customer baru sebanyak 100 gitu ya, 100 customer. Nah, dalam waktu yang sudah ditentukan, dalam periode batas waktu yang ditentukan, dia bisa capai angka 100 itu, ya customer baru itu. Pertanyaannya, apakah itu keberhasilan hanya dari seorang sales itu saja, ataukah ada faktor lain atau unit kerja lain yang sebetulnya juga ikut berkontribusi? Ya, saudara, itu seperti itu. Kira-kira Mbak Anis gimana? Kalau menurut saya ada unit yang berkontribusi. Satu, kontribusinya itu kalau menurut saya Pak ya, itu brand. Kalau brand sudah terkenal, otomatis dia sangat mendapatkan customer akan lebih mudah ketimbang dengan brand yang baru muncul. Itu akan lebih sulit. Jadi walaupun terlihatnya dia itu berhasil bisa 100 target, tetapi sebenarnya ada unit lain yang bekerja, bisa saja dia mereka yang bekerja di belakang layar, contoh menampilkan brand entah di TV-nya, entah di mungkin di internetnya seperti itu. Jadi tidak pure karena sendiri kalau menurut saya. Good. Itu yang saya maksud ya dengan namanya joint target atau cross KPI. Jadi itu tidak semata keberhasilan seorang sales gitu ya, karena ada unsur-unsur lain atau unit kerja lain yang ikut mensupport atas keberhasilan itu. Sehingga KPI 100 orang yang dicapai itu adalah juga keberhasilan dari unsur unit kerja yang lain juga. Gitu ya. Oke, good. Promoting performance-based culture across organization. Ya. Meningkatkan performance berbasis pada budaya organisasi. Outputnya adalah result oriented atau yang berorientasi pada hasil. Ini sebetulnya hampir sama ya, KPI yang ditargetkan itu juga merupakan performance dari suatu budaya yang dihasilkan oleh organisasi yang bersangkutan. Jadi kalau ada capaian-capaian yang tidak bisa diperoleh atau tidak bisa di-achieve oleh suatu perusahaan, itu sebetulnya juga merupakan cerminan dari budaya perusahaan tersebut atau organisasi tersebut gitu ya. Contoh misalnya organisasi yang di dalamnya itu tidak ada kinerja harmonisasi yang bagus antar unit kerja, biasanya sulit untuk mencapai target. Misalnya saling sikut gitu ya, saling tidak ada kerjasama yang baik gitu ya. Kemudian bekerja secara sendiri-sendiri misalnya. Biasanya hasilnya tidak bisa dicapai. Ya karena faktor budaya dari perusahaan itu. Nah, itu contoh-contoh bagaimana suatu capaian itu dilakukan karena adanya dukungan atau cerminan dari kondisi perusahaan tersebut. Ya, jadi KPI itu benar-benar bisa mencerminkan dari kondisi di mana perusahaan itu ada. Nah, berikutnya kita bisa lihat ya misalnya di suatu perusahaan ya,
ada IKU singkatan ya, IKU. Ada yang tahu IKU? Kalau yang di pemerintahan mungkin sering kita mendengar ya. Ada indeks kinerja umum, ya, indeks kinerja umum. Nah, indeks kinerja umum itu biasanya ada di level yang paling atas di departemen atau di direktorat tertentu gitu. Nah, kemudian ada SPM ya, review SPM. SPM itu sistem pengendalian manajemen. Ya, direview oleh sistem pengendalian. Pengendali sistem itu mereview gitu. Nah, biasanya direview satu on satu ya, one on one. Biasanya satu unit kerja diawasi oleh chief ya, financial officer ya, diawasi oleh satu supervisor itu. Nah, itu menetapkan standar-standar KPI yang sudah dibuat oleh perusahaan tersebut itu ditandatangani oleh CFO ya, Chief Financial Officer, oleh kepala divisi keuangan. Ini contoh KPI yang ada mungkin di salah satu departemen atau di divisi atau di dalam kompartemen keuangan itu yang bekerja di salah satu divisi dalam fungsi keuangan. Ini contoh saja. Ini contoh. Oke. Berikutnya adalah service level agreement. Tadi SLA tadi kita sudah diskusikan bagaimana proses SLA itu bisa memberikan review dan input kepada perusahaan dalam melihat sisi kekurangan dan hal-hal yang perlu diperbaiki gitu ya, yang perlu diperbaiki ke depan. Nah, bisa dilakukan dengan tiga poin tekanan ya. Bisa dari kegiatan yang rutin dilakukan ya, recurrent process atau continuous delivery. Frekuensi yang sering atau yang tidak incidental. Jadi sudah dilakukan berulang-ulang, itu dibuat SLA-nya ya. Kemudian ada critical point atau strategic factor. Nah, di situ kita harus melihat mana faktor-faktor yang kritis. Baik dari sisi biaya, misalnya dari sisi tenaga atau dari sisi waktu, yang harus mendapatkan perhatian khusus. Ya, sehingga nanti kalau misalnya ada kemungkinan risiko yang muncul itu bisa termitigasi dengan baik, bisa dikelola dengan baik. Ya, contoh apa sih contoh critical point atau strategic factor? Ya, critical point. Contoh misalnya kalau dalam orang belajar itu adalah saat ujian, itu critical factor. Mungkin kegiatan belajarnya itu sudah cukup panjang, tapi ketika mau ujian tiba-tiba kondisi tidak fit, sakit misalnya. Ya, itu kritis banget. Maksudnya proses belajar yang panjang itu dalam satu waktu itu bisa jatuh karena ada faktor kritis. Itu. Nah, dalam pekerjaan juga ada yang begitu. Dalam pekerjaan juga ada yang begitu. Ya, contoh misalnya proses layanan kasir tadi, contoh kasir ya. Kasir itu misalnya dari awal sampai akhir itu bagus banget. Tapi di endingnya, finalnya misalnya nggak bagus, misalnya. Di endingnya nggak bagus, itu bisa berantakan semuanya. Ya, bisa berantakan semua. Artinya yang sudah prosesnya benar, tiba-tiba di ujung ketika ada closing yang menyelesaikan suatu proses, misalnya seorang kasir lupa, misalnya ternyata dia belum menginput dalam sistem. Jadi dia melayani bagus, kemudian orangnya puas gitu ya. Ya, tapi ternyata ada satu yang kritis, yaitu dokumen tidak diinput. Nah, itu bisa kacau semuanya. Kritis gitu. Nah, kemudian ada output utama, ya output utama aktivitas dan inisiatif yang merupakan fungsi utama suatu unit kerja. Ini juga perlu dipahami di dalam sebuah proses bisnis.
Oke, kemudian yang terakhir kita coba lihat aja, scanning saja studi kasus di salah satu bank, ya salah satu bank. Contoh misalnya di sini ada lagging indicator, ya jadi ada indikator-indikator yang bisa dilihat oleh manajemen untuk melihat apakah proses bisnisnya itu berjalan dengan benar atau tidak. Di situ ada indikator ya, contribution margin, fee income, NPL misalnya. Kemudian ada lagging indikator, realisasinya seperti apa gitu ya. Kemudian targetnya gitu. Kemudian sign itu warna yang bisa menunjukkan apakah berhasil dicapai atau tidak. Kalau merah berarti tidak tercapai, kalau hijau berarti dicapai, ya tercapai misalnya. Nah, itu di dalam dashboard manajemen itu biasanya tersedia. Dia bisa dilihat anytime, ya real time. Jadi kalau warnanya sudah merah itu menjadi perhatian ya bagi manajemen untuk segera melakukan upaya, ya upaya memperbaiki. Misalnya fee income kok tidak tercapai, kenapa ini tidak tercapai misalnya? Maka bisa dilakukan, bisa segera dilakukan perbaikan. Ya, bisa dilakukan segera perbaikan. Oke ya, ini contoh forum performance review. Jadi dipanggil semua pihak manajemen dalam satu forum untuk mengevaluasi, ya untuk mengevaluasi. Ini alat analisa keuangan contohnya yang bisa dijadikan sebagai standar capaian-capaian tadi, ya. Bisa dilihat ini tercapai atau tidak, ini tercapai atau tidak. Kalau warnanya hijau ke atas, oh berarti dia tumbuh gitu ya. Antara actual dengan budget, ya actual itu berarti kenyataan gitu ya. Budget itu berarti rencana. Ya budget itu rencana. Antara rencana dengan realisasinya apakah tercapai atau tidak. Nah, itu dikasih sinyal-sinyal. Untuk manajemen bisa ada concern dan kemudian melakukan treatment atau upaya agar kalau misalnya merah ya harus dibuat hijau gitu ya. Kalau bisa hijau semua, jangan sampai ada yang merah. Nah, kemudian dibuat juga dalam bentuk tabel atau dalam value trees, ini contoh ya. Jadi bisa dibuat seperti itu. Oke ya, saya nggak perlu detailkan, ini hanya contoh saja dari penilaian performance yang dilakukan oleh pihak manajemen terhadap realisasi bisnis yang dijalankan oleh suatu perusahaan perbankan. Ini contoh real ini, ya saya nggak ngarang ini, kalau ini contoh real. Ya, sehingga kalian mendapatkan gambaran pada saat nanti suatu ketika kalian misalnya bekerja di perusahaan korporasi misalnya, dan kemudian masuk dalam divisi SDM atau divisi di business and development misalnya, nah menghadapi case seperti ini sudah paham dan sudah tidak kaget lagi dan memahami fungsinya apa gitu ya, fungsinya apa. Lalu pekerjaan kita ada di mana? Nah, tadi sudah dijelaskan di awal gitu ya. Sudah dijelaskan di awal. Nah, seperti ini contohnya ya, kita mengevaluasi. Ini contohnya mengevaluasi. Nah, kita bisa bandingkan juga dengan bank-bank lain. Ya, sehingga kita tahu posisi kita ada di mana gitu. Apakah lebih tinggi atau lebih rendah? Dari sisi asetnya, mungkin dari sisi fundingnya, dari sisi pembiayaannya, gitu. Nah itu bisa dilihat perbandingan ya dengan perusahaan lain yang sejenis, ya dengan perusahaan lain yang sejenis. Oke ya, ya seperti itu kurang lebihnya. Kemudian biasanya di dalam financial perspektif itu untuk mengukur atau menilai kinerja juga bisa menggunakan namanya rasio keuangan, ya bisa menggunakan rasio keuangan. Nah kalian bisa lihat di situ ada rasio-rasio yang digunakan untuk menilai kinerja
perusahaan. Ya, ada rentabilitas, ada permodalan, ada kualitas aktiva, dan ada likuiditas. Oke, apalagi ya? Terakhir adalah penilaian kerja dan insentif, ya, dan insentif. Nah, ini kalau penilaian kinerja tadi sudah dijelaskan. Ya, kemudian audit, ya, audit performance. Ini yang terakhir ya, post implementation review. Jadi kalau sudah bisa melihat kinerja perusahaan baik dari perspektif keuangan ataupun perspektif customer atau perspektif internal proses bisnis atau perspektif development, gitu ya, dari 4 perspektif itu, pertanyaan selanjutnya adalah yang terakhir, apakah benar atau tidak, maka perlu dilakukan audit. Ya, maka dilakukan audit. Nah, ini proses auditnya seperti ini. Ya. Jadi sebaiknya proses audit itu dilakukan oleh internal audit, ya, dilakukan oleh pengendalian internal atau SPI. Ya, bagaimana cara melakukannya? Dengan melakukan self assessment, kemudian mereview, ya, kemudian dibahas di rapat direksi, ya, BOD, dan kemudian difinalisasi setelah mendapatkan klarifikasi dari unit kerja terkait. Baik, saya kira demikian ya pemaparan materi kita. Untuk materi yang terakhir dengan saya, nanti untuk materi ujian ya dari pertemuan 1 sampai terakhir nanti saya buat dalam bentuk pilihan ganda. Nah, pilihan ganda itu memang ada plus minus ya. Plus minusnya apa? Ya, plusnya pasti ada, Anda bisa menjawab, nggak akan mungkin kosong gitu ya. Harus dijawab gitu. Bisa ngira-ngira. Tapi kira-kira itu kalau kita nggak baca, ya biasanya perkiraannya meleset. Makanya harus dibaca. Ya, untuk soal case tadinya kan sudah dikirimkan ya, ada yang nanti saya coba cek kembali apakah sudah semuanya mengirimkan atau belum. Oke, ada pertanyaan mungkin silakan. Baik yang di sini atau yang sedang di rumah, kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya. Tugas manajemen strategi. Ya, visi-misi sama yang di ya. Nanti nggak apa-apa, nanti saya buatkan link ke ini saja, masukkan ke dalam e-learning, karena saya takut tersebar. Kalau dikirim itu saya khawatir merasa sudah terkirim tapi saya belum bisa terima gitu. Tapi kalau di dalam e-learning semuanya akan terdokumentasi dengan baik. Yang nanti saya siapkan intinya adalah yang pertama kalian menentukan dulu objek yang akan di evaluasi strateginya gitu ya. Jadi nama organisasinya apa gitu ya. Apakah boleh, saya nggak akan batasi, boleh organisasi yang nirlaba atau organisasi profit oriented, ada masalah. Apakah perusahaan atau yayasan, sekolah, saya persilahkan Anda untuk memilih itu. Nah, kemudian jangan lupa seperti yang urutan dalam materi kita, jadi visi misi ya, arah perusahaan kalian bisa evaluasi apakah ada atau tidak misalnya. Nah, saran saya kalau misalnya tidak ada, kalian yang menginovasi gitu ya, memberikan saran. Visinya seharusnya apa sih gitu ya. Nah, kalian buat ya, kalian buat visinya, buat misinya gitu ya, buat tujuannya.
Jadi minimal ada visi, ada misi, ada tujuan yang mau dicapai. Ya, tujuannya apa? Nah, kemudian bikin program, ya, program-program yang menunjang dalam mencapai tujuan yang sudah Anda buat itu. Ya. Programnya apa? Ya, programnya apa? Ya, kemudian ini terakhir ini adalah KPI. Jadi kalian tentukan, ya, kalian tentukan parameter yang dianggap berhasil itu apa? Ya, KPI. Ya, misalnya contohnya misalnya kalau di perusahaan yang profit oriented tadi kan saya kasih contoh ya, ada salah satu indikator keberhasilan perusahaan yang berorientasi pada keuntungan pasti adalah penjualan kan gitu ya. Nah, penjualannya itu kalian boleh menggunakan beberapa parameter tadi yang contoh tadi. Boleh dalam bentuk nominal, bisa dalam bentuk persen gitu ya. Bisa dalam bentuk jumlah gitu ya. Misalnya jumlah, nah, berarti kan kalian menentukan berapa jumlah pelanggan gitu kan. Kalau misalnya dalam bentuk nominal, kalian bisa kasih misalnya dapat lakukan penjualan 1 miliar misalnya. Itu KPI namanya, yang membuat KPI. Nah, masing-masing tadi kalian tentukan dari perspektif ya, dari perspektif customer-nya, dari perspektif keuangannya, dari perspektif internal proses bisnisnya, dari perspektif development-nya. Sudah ya, sampai KPI aja, ya sampai ke KPI. Nah, kalian kalau sudah bisa menyusun itu, artinya kalian sudah paham manajemen strategi ini, ya, sudah paham cara menyusunnya, paham membuat strukturnya, paham memberikan penilaiannya. Ya, menilainya bagaimana? Oh, menilainya menggunakan KPI tadi. Ya. Lihat contoh-contoh yang ada dan bisa dibaca kembali dari materi yang sudah kita bagikan. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau menentukan target itu ya. Penghasilan kan pasti kerjanya dengan targetnya berapa? Iya, betul. Menyampaikan target yang nasional berdasarkan waktu itu berdasarkan pasar dan mungkin selain melihat motivator. Ya, kita kan ada namanya analisis SWOT. Nah, ketika kita membuat analisis SWOT itu kan berarti kita sedang mengeksplor data. Ya kan? Misalnya gini, jangan sampai misalnya data empiris katakanlah sekolahan itu jumlah siswanya katakanlah 200 misalnya. Tiba-tiba kita buat target 1000 misalnya, kan nggak masuk akal. Dari 200 tiba-tiba 1000. Nanti kalau dapat 1000 mau ditaruh di mana? Di tenda-tenda gitu. Di barak-barak gitu. Jadi lihat data sebelumnya, ya, lihat data sebelumnya. Nah, kita bisa tahu data sebelumnya kalau kita analisis SWOT dulu kan. Nah, dalam analisis SWOT itu kita tahu gitu kan potensi kekuatannya di mana gitu kan. Opportunity-nya seperti apa gitu. Oke, ada lagi mungkin? Silakan. Jadi saya kan kemarin dulu bikin distribusinya itu pakai sampel Toyota Astra kan. Iya. Nah, tapi saya bikin pada situasi kondisi COVID, sehingga SWOT-nya itu adalah penjualan pada masa COVID. Nah, itu berarti nanti untuk buat program-program yang akan sebelumnya dari SWOT-nya ini baru diturunkan ke program-program itu, Pak. Iya. Iya, jadi setelah kita tahu kondisi internalnya dan eksternalnya, ya kan, nah, baru kita buat program. Ya, programnya yang make sense kan, yang sesuai gitu, yang sesuai dengan kondisi kita. Gitu. Jadi harus ada dasarnya, jangan tiba-tiba bikin program asal gitu. Nah, itu berarti nggak melakukan analisis dong kalau gitu, hanya sekedar nulis gitu. Kalau begitu manfaat kita kuliah manajemen strategi nggak ada. Paham ya maksudnya ya? Saya nggak akan menilai secara detail banget, tapi alur berpikirnya yang benar aja dulu. Itu bagi saya sudah cukup. Artinya dari mulai menyusun visi, misi, tujuan, kemudian bisa menganalisis ya SWOT gitu ya, analisis SWOT, kemudian bikin program yang sesuai gitu ya.
Ya, program itu maksudnya apa? Rencana strategis. Dan program itu kan rencana strategis. Yang kita buat berdasarkan dari kondisi internal dan eksternal. Kita buat. Nah, kemudian parameternya apa? KPI-nya apa? Untuk mengatakan ini bisa berhasil atau tidak, itu KPI-nya apa? Nah, gitu. Nah, KPI-nya kita bagi jadi 4. Dari perspektif customer, dari perspektif keuangan, dari perspektif bisnis prosesnya, dari perspektif development-nya. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, Mbak Anis. Tugas pertama itu saya pakainya Elsa. Nah, tapi kalau berjalan seperti ini nampaknya saya ganti. Boleh sekali. Boleh sekali. Ya, bikin apa namanya tugas itu yang komprehensif. Ya, integratif dan komprehensif. Jangan terpisah-pisah. Nah, kalau terpisah-pisah, akhirnya pola pikir kita tidak akan nyambung. Ya, tidak runut dan tidak mencerminkan apa namanya hasil dari pembelajaran kita. Ya, sebaiknya diganti saja kalau memang tidak relevan. Kalau saya tidak bisa membayangkan, saya mau menganalisa apa. Tetapi kondisinya itu masih kasihan, masih tidak saja. Berarti nanti KPI-nya gimana? Berarti dia masih dalam kondisi tidak berhasil seperti itu. Oke, jangan sampai salah paham ya. KPI itu bukan menilai sesuatu yang sudah dikerjakan ya, tapi menilai nanti yang akan dikerjakan. Ya, jangan sampai salah tafsir. Oke. Makanya jangan bikin target-target yang terlalu tinggi. Ya, misalnya kondisi pandemik ini, misalnya ini sudah bertumbuh positif aja udah bagus. Misalnya tumbuh 5% aja, oke dianggap berhasil nggak apa-apa. KPI tumbuh 5%, nggak apa-apa. Kenapa kita memberikan sebuah, karena ada reasonnya. Ya kondisinya kan baru saja mulai mau pulih gitu kan. Jadi nggak mungkin dong tumbuh 100% misalnya. Justru nggak masuk akal gitu. Jadi tumbuh yang kecil, yang penting tumbuh positif. Itu. Nah, gimana itu berhasil apa enggak? Ya kita belum tahu kan nanti mau dijalankan 1 tahun yang akan datang kan gitu. Ya tahun 2022 nanti akhir. Jadi kita membuat rencana sekarang ini untuk mau dijalankan pada tahun depan, tahun 2022 gitu ya. Ada lagi mungkin yang ya. Kalau misalnya kemarin kan saya bagian diskusi sama Mas itu kan berdasarkan ya. Iya. Bisa. Semua bisa. Kan boleh, presentasi boleh, jumlah boleh, nominal boleh. Tadi dibaca itu. Ya, jadi tidak harus dalam bentuk persentase. Misalnya jumlah, misal kalau yayasan misalnya, jumlah kan bisa dalam nominal, dalam numerik juga bisa. Ya misalnya keberhasilan yayasan itu kalau bisa menghimpun dana amal, zakat, infak, sedekah misalnya. Nah, jumlah berapa? Misalnya tahun kemarin berdasarkan analisis SWOT itu selama ini itu maksimal misalnya di angka katakanlah 100 juta per tahun misalnya. Nah, tahun depan kalau kita ingin bicara tentang growth, pertumbuhan kan harus lebih tinggi, jangan sampai lebih rendah gitu membuat rencananya. Misalnya dari dulu 100 ya buat 120 juta lah misalnya. Jadi naik 20% misalnya. Ya, bisa dalam bentuk nominal, bisa dalam bentuk persentase. Ada lagi? Sebelum ujian. Enggak, ujian ini kan untuk UTS. Lewat e-learning, dimasukkan saja. Jadi di copy paste, caranya di copy, kita ngetik aja di doc ya, di dokumen biasa. Ya, kemudian di copy masukkan. Jadi nanti ada soal 1 2 3 4 5. Jadi soal 1 misalnya nama perusahaannya apa, masukkan. Itu ya. Kemudian soal yang kedua, visi misi. Nah, di copy aja visinya apa, misinya apa, di copy. Ya tadi yang kita tugaskan itu, Iya.
Bikin sendiri. Ya. Jadi saya kan kemarin coba bikin teksturnya Pak. Iya. Nah, jadi pada saat menemukan misalnya opportunity sama strength-nya, Iya. itu saya bisa opportunity nomor 1 sama opportunity nomor 2 itu ketemu sama strength nomor 1 aja bisa langsung dikawinkan kayak gitu, atau tetap harus satu opportunity ketemu satu strength, terus opportunity nomor 2 ketemu strength nomor 2, atau boleh kalau misalnya ini ada yang memang jadi satu strategi yang jadi satu. Bos, sebetulnya kan nanti kesimpulannya kan strateginya bicara tentang strategi progresif, gitu kan? Ataukah defensif, apakah bertahan saja, atau konservatif, misalnya kan, atau moderat, misalnya. Itu pilihan strategi globalnya. Tapi kalau strategi terkait dengan menemukan antara S dengan W, misalnya, itu strategi pada kegiatannya. Ya misalnya begini, kegiatan, misalnya begini. Ada di situ ada strength, misalnya strength-nya apa? Misalnya dari sisi SDM kita melihat di situ sebetulnya para pengelola dan para gurunya misalnya bagus-bagus gitu ya, lulusan dari sekolah-sekolah yang bagus gitu ya, tapi fasilitasnya misalnya dari sisi weakness-nya fasilitasnya tidak memadai gitu misalnya. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Nah, berarti kan itu terkait dengan kegiatan. Bukan strategi global korporasi atau strategi global ya, tapi strategi dari unit kegiatan yang mau dilakukan. Misalnya apa? Ya misalnya kalau sudah punya kekuatan di guru-guru yang bagus misalnya, maka strateginya adalah menembus sekolah-sekolah terbaik. Jadi alumninya itu tembus walaupun fasilitasnya terbatas, tapi karena gurunya berkualitas, anak didiknya bisa menjadi bagus. Walaupun fasilitasnya tidak lengkap. Strateginya adalah membawa anak-anak itu, ya anak-anak didiknya itu misalnya masuk ke sekolah-sekolah terbagus. Paham ya maksudnya ya? Kenapa? Kalau ini anak-anak walaupun fasilitas gedungnya mungkin nggak terlalu mewah, tapi kalau anaknya bisa masuk, misalnya mohon maaf nih kalau bisa masuk ke SMP 2 kalau negeri misalnya ya, atau SMP 6 misalnya gitu. Yang akan selektingnya sangat kuat banget, ketat banget, tapi kok ini ada yayasan sebetulnya gedungnya nggak mewah, gitu, tapi kok anaknya bisa karena guru-gurunya berkualitas. Gitu. Nah kalau anaknya ini bisa masuk ke sana, maka gradingnya akan naik walaupun fasilitasnya nggak bagus. Itu strategi, ya itu strategi. Kenapa? Kalau kita kemudian misalnya gini, misalnya begini, kita sudah punya guru-guru yang bagus, misalnya guru-guru yang bagus, dedikasinya bagus, misalnya, kemudian fasilitasnya tidak, tapi kita salah strategi, misalnya strateginya apa? Misalnya membuat gedung baru, misalnya, atau membangun fasilitas fisik gitu. Nah, bangun fasilitas fisik itu kan butuh waktu lama, ya kan? Bisa 2 tahun, 3 tahun gitu ya, mengumpulkan dana, bangunnya gitu kan lama. Kalau kemudian guru-gurunya tidak kemudian spesifik menghasilkan output yang bagus, ya menjadi kekuatannya hilang. Karena guru yang bagus itu kan harusnya bisa mendelivery, meng-create atau mendevelop anak-anak didik yang juga bagus. Logikanya kan begitu. Itu dimanfaatkan. Jadi kekuatannya itu harus dimanfaatkan. Jangan kemudian misalnya kita fokus misalnya pada kelemahan. Jadi kalau mau membangun gedung itu kan namanya fokus kepada kelemahan. Paham ya? Sama dengan mendidik. Nanti kalau suatu saat Anda punya anak-anak, mohon maaf ya, punya putra, punya putri, jangan fokus pada kelemahannya, fokus pada kekuatannya. Mungkin ada anak yang tidak pintar matematik gitu. Bukan berarti dia nanti gagal, belum tentu gitu. Mungkin dia hafalannya bagus. Mungkin dia psikomotoriknya bagus, ya. Dia mungkin orangnya anaknya respect gitu, respect, ya. Emosi sosialnya bagus misalnya, dengan temannya. Anda fokus di situ, jangan fokus ke kelemahannya. Anda marahin, kok nggak bisa ngitung sih, kok nggak bisa gini nggak? Dia menjadi down, potensinya menjadi lemah, sama dengan begitu. Jadi ketika kita tahu kelemahan, jangan disebut-sebut kelemahannya, kita sebut kelebihannya.
Paham ya maksudnya? Itu namanya strategi. Namanya strategi. Ada lagi? Udah cukup ya? Udah ada nih ya? Ah, udah cukup. Berarti kalau ada yang kurang jelas bisa WA atau komunikasi. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita tutup, kita baca surat Al-Asr bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.